Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai fitur file sharing yang bisa dilakukan oleh router MikroTik. Nah, di video sebelumnya file sharing yang kita lakukan itu menggunakan yang namanya fitur SMB ya. Yang mana kita bisa melakukan folder sharing atau file sharing di jaringan lokal kita. Nah, di video kali ini kita akan coba memberikan tutorial bagaimana caranya file sharing secara online menggunakan MikroTik tanpa menggunakan yang namanya IP public. Nah, penasaran seperti apa caranya? Silahkan tonton terus video kami. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel kami, tekan juga tombol loncengnya supaya nanti Anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. Sebenarnya di sini ada informasinya ya teman-teman untuk file share. MikroTik selalu memberikan fitur-fitur baru di versi 7 ini. Jadi mulai dari ada kontainer, kemudian ada WireGuard, ada YellowTire, dan macam-macam. Nah, di video kali ini nanti sebenarnya kita akan membahas mengenai yang namanya fitur file sharing yang bisa kita lakukan di router MikroTik. Tetapi file sharing yang akan kita lakukan ini nanti sedikit berbeda dengan file sharing yang mungkin sebelumnya sudah pernah kita lakukan. Ya, jadi di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai file sharing menggunakan fitur SMB. Nah, di video kali ini kita akan coba membuatkan lagi tutorial bagaimana caranya untuk melakukan file sharing secara online. Jadi misalnya Anda punya router MikroTik, kemudian di router MikroTik itu terdapat yang namanya storage eksternal ya. Misalnya bisa berupa flash disk atau bisa berupa hard disk. Kemudian Anda isikan file di dalam storage yang ada di router MikroTik itu, baik internal ataupun di storage eksternalnya. Kemudian file tersebut itu nanti bisa diakses dari manapun. Jadi filenya itu dia di-online-kan ya ibaratnya ya. Jadi Anda bisa akses dari manapun selama Anda memiliki koneksi internet. Untuk topologi yang akan kita gunakan kali ini sebenarnya cukup sederhana aja teman-teman, simulasinya cukup sederhana. Jadi kita punya yang namanya router MikroTik, untuk serinya adalah hub AX3. Kemudian untuk storage eksternalnya nanti kita akan coba pasangkan USB flash disk ini ke dalam router MikroTik yang kita pakai ini. Jadi kita bisa coba pasangkan. Kita bisa pasangkan seperti ini, kemudian nanti simulasinya, jadi kita akan coba upload file ke dalam router ini, kemudian nanti kita coba akses file yang ada di dalam flash disk ini dari jaringan seluler. Jadi untuk memanfaatkan fitur file sharing ini ya, file sharing yang baru ini sebenarnya tidak bisa dilakukan di semua router. Jadi untuk fitur ini nanti sebenarnya hanya bisa berjalan di versi yang baru, ya, versi 7.12 ke atas. Kemudian untuk arsitektur router yang bisa menjalankan fitur ini nanti juga sebenarnya terbatas, yaitu hanya di arsitektur ARM, ARM64, dan juga arsitektur tile. Kemudian untuk konfigurasinya seperti apa teman-teman, jadi kita coba akses untuk perangkat router yang kita pakai ini ya. Jadi ini adalah router kita, hub AX3. Dan di sini kita bisa cek dulu untuk IP address-nya. Seperti yang saya katakan bahwa untuk fitur yang akan kita pakai ini nanti file sharing-nya itu tanpa membutuhkan IP public yang langsung terpasang di sisi routernya. Karena nanti sebenarnya untuk menjalankan fitur ini kita akan mengaktifkan yang namanya fitur BTH atau fitur back to home. Kemudian untuk package-package yang terinstall juga sebenarnya package-nya seperti ini. Kebetulan di router saya dan versi router OS saya itu ada di versi 7.22.1. Tentunya untuk perangkat yang saya pakai adalah ARM64 ya. Kemudian yang perlu kita lakukan pertama kali di sini karena tadi kita baru saja memasangkan USB flash disk, maka kita bisa melakukan formatting terlebih dahulu di dalam menu sistem disk. Di sini untuk saat ini sudah terbaca ya USB flash disk yang kita pakai. Kita bisa lakukan format seperti ini, USB 1, kemudian kita bisa lakukan start aja.
Kita tunggu proses formattingnya sampai selesai. Oke, setelah formatting selesai, kita bisa tutup. Dan kita bisa cek di dalam menu file apakah sudah terdapat yang namanya USB 1 atau belum. Nah, di sini. Jadi ini adalah external storage yang sudah kita pasangkan tadi, atau USB flash disk yang sudah kita pasangkan tadi. Kemudian untuk melakukan file sharing, caranya gimana? Jadi kita bisa tambahkan directory baru di dalam router Mikrotik ini dengan cara klik kanan, kemudian add directory seperti ini. Misalnya kita beri nama seperti ini gitu ya. Kemudian direktorinya di mana? Direktorinya kita harus arahkan di dalam USB 1. Kenapa? Karena kalau tidak diarahkan, dia nanti akan masuk di dalam internal storage-nya si router Mikrotik. Tentunya internal storage di router Mikrotik ini kan dia terbatas. Takutnya kalau Anda isi banyak file, nanti internal storage-nya cepat penuh. Jadi kita tambahkan storage eksternal, contohnya adalah USB flash disk. Kita arahkan seperti ini. Kemudian kita lakukan apply, kemudian OK. Ini ya. Jadi nanti namanya adalah USB 1/share test. Nah, ini dia. Lanjut ya. Kemudian untuk melakukan sharingnya seperti apa? Jadi untuk melakukan sharingnya sebenarnya konfigurasinya cukup mudah sekali teman-teman. Jadi tinggal kita klik folder yang kita pilih mana atau folder yang mau kita share yang mana. Tinggal kita lakukan yang namanya klik kanan di sini. Kemudian kita lakukan yang namanya share ya. Di dalam menu share ini nanti terdapat beberapa parameter yaitu ya path, kemudian ada remove on reboot. Jadi fungsinya nanti ketika si router itu di reboot, share-nya ini dia akan berhenti untuk melakukan share. Jadi foldernya itu sudah tidak dibagikan lagi. Kita bisa unchecklist, kemudian di bawahnya juga ada yang namanya allow upload. Jadi ini kebijakan yang bisa Anda sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya. Apakah si user nanti yang mengakses ke dalam external disk si router Mikrotik ini, dia boleh mengupload file atau tidak. Jadi nanti fleksibel aja, misalnya kita aktifkan seperti ini, kemudian selanjutnya kita bisa lakukan yang namanya start. Jadi seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya fitur share ini dia memanfaatkan yang namanya IP cloud dan juga yang namanya fitur BTH. Ini ya, ini untuk IP cloud-nya. Kemudian kita bisa lihat di sini untuk statusnya dia udah nyampe mana. Kita tunggu dulu teman-teman untuk prosesnya. Jadi di sini informasinya dia masih menunggu untuk authorization-nya. Nah, nanti kalau foldernya itu sudah berhasil di-share ya. Foldernya sudah berhasil di-share, maka nanti di dalam file list router ini dia terdapat yang namanya flag S. Jadi flag S ini dia artinya share ya. Kemudian untuk mengaktifkannya di mana atau untuk melakukan aksesnya di mana, nanti di bagian bawah ini terdapat yang namanya URL. Nah, URL ini nanti yang kita bisa bagikan misalnya ke teman-teman kita atau misalnya ke karyawan-karyawan yang ada di kantor yang mungkin untuk membuat yang namanya file server sendiri itu masih belum mampu. Jadi masih memanfaatkan eksternal yang ada masih memanfaatkan external storage yang ada di router Mikrotik. Entah itu pakai USB atau entah itu pakai port SATA atau port NV2 atau yang lainnya. Jadi kita coba tes ya untuk mengakses ke URL yang sudah disediakan ini atau yang sudah di-generate. Kita bisa lakukan copy. Kemudian kita bisa buka browser seperti ini. Kita coba tempel seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita bisa enter.
Nah, nanti defaultnya ketika kita melakukan copy tadi, itu defaultnya dia langsung akan melakukan download terhadap folder atau directory yang sudah kita lakukan share tadi, ya. Tadi kan kita buat directory baru tuh. Tapi kalau ingin melihat folder atau file-file apa aja yang ada di dalamnya, kita bisa remove yang namanya DL di sini, kemudian kita lakukan enter. Nah, ini adalah tampilan dari file sharing yang bisa dilakukan oleh Mikrotik, dan tentunya ini kita lakukan secara online. Karena tadi kita mengaktifkan yang namanya upload file, maka kita bisa melakukan upload file di sini ya. Kita coba tes, misalnya di sini saya punya satu data gitu ya, satu file, kita bisa coba open, dan kemudian prosesnya adalah uploading. Jadi seperti ini, isinya ada data, kemudian kita juga bisa tambahkan lagi misalnya file yang lainnya. Nah, seperti ini teman-teman caranya. Dan kalau kita lihat di dalam file list router, ya, ketika kita lihat di dalam file list router, di sini sudah terdapat data baru ya, yaitu data new dan juga file yang besarannya 32 MB tadi. Kemudian kalau kita lihat di dalam menu IP Cloud, kemudian di dalam menu back to home file, ya, di sini nanti ada yang namanya folder atau directory yang sudah kita share tadi, dan dia dibuatkan atau digenerate secara otomatis ketika kita melakukan klik kanan share tadi. Jadi kita bisa lihat di sini, sebenarnya di sini ada informasinya ya teman-teman ya. Untuk file share URL-nya seperti ini, tapi kalau file direct URL atau untuk kebutuhan download langsung, di belakangnya ada yang namanya DL-nya seperti ini. Kemudian kita akan coba ganti koneksi teman-teman. Jadi untuk saat ini kita menggunakan alamat IP berapa. Jadi saat ini kita menggunakan alamat IP ini ya untuk terkoneksi ke internet ya. Dan koneksi yang saya lakukan di sini kondisi awalnya adalah menggunakan kabel. Kita bisa cabut dulu. Seperti ini, kita akan coba melakukan pengujian akses file ini dengan jaringan yang lain ya. Jadi kita akan coba melakukan tethering menggunakan handphone, yang mana handphone tersebut nanti sebenarnya menggunakan koneksi seluler. Kita coba ping. Nah, saat ini masih belum bisa terkoneksi ke internet. Laptop saya seperti ini. Kita coba lakukan tethering teman-teman. Jadi di handphone saya akan melakukan tethering, kemudian saya akan koneksikan laptop saya ke handphone saya ini menggunakan wireless atau menggunakan WiFi. Kita coba koneksikan seperti ini, dan kita tunggu sampai dia nanti terkoneksi ke internet. Ya, kita cek lagi untuk alamat IP yang didapatkan ketika kita terkoneksi menggunakan seluler. Sorry, saya ulangi koneksinya menggunakan tethering yang ada di handphone. Oke, ini dia, coba kita koneksikan ulang. Oke, saya sudah mendapatkan alamat IP dari handphone dan koneksi sudah berhasil ya internetnya ya.
kita coba cek lagi untuk alamat IP yang didapatkan. Ini alamat IP-nya. Kemudian tadi ketika kita melakukan file sharing ya, kita coba refresh untuk halamannya. Nah ini. Jadi untuk file sharing yang kita lakukan tadi sudah berhasil. Jadi kita bisa akses file-file yang sudah kita share tadi dari manapun selama si router dan juga si perangkat klien yang ingin mengakses itu terkoneksi ke internet. Kita coba satu lagi misalnya menggunakan incognito karena takutnya terdapat cache ya. Kita paste atau kita tempel di sini. Dan ini file yang sudah kita sharing tadi. Jadi di sini misalnya seolah-olah laptop saya sebagai klien, sekarang kita juga bisa melakukan yang namanya download seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian satu lagi yang ingin saya sampaikan ke teman-teman, jadi saya akan coba koneksikan laptop saya ke jaringan lokal si router ini lagi. Jadi untuk tethering-nya saya matikan lagi. Gini ya, jadi saya matikan lagi. Kemudian kita bisa coba akses router kita. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan di sini bahwa ya dengan skema seperti ini maka siapapun yang memiliki link atau siapapun yang memiliki URL yang sudah di-generate oleh MikroTik tadi itu akan bisa mengakses folder yang sudah kita sharing ya. Jadi di sini memang untuk saat ini tidak ada kebijakan untuk user siapa atau user mana yang boleh mengakses. Jadi selama si user tersebut itu dia memiliki link, maka dia bisa akses dari manapun. Jadi Anda juga harus hati-hati ketika ingin membagikan URL atau membagikan link ini ke teman-teman Anda. Pastikan hanya di orang-orang yang terpercaya saja yang Anda berikan akses sharing seperti ini. Kemudian untuk memberikan keamanan tambahan tadi, ya mungkin Anda bisa batasi untuk melakukan sharingnya tadi, ya ketika kita melakukan sharing tadi kan ada yang namanya upload ya. Jadi yang namanya upload ini bisa Anda matikan, jadi si user itu dia hanya bisa membaca aja atau mendownload aja file-file yang sudah di-sharing atau folder-folder yang sudah di-sharing. Kemudian untuk remove on reboot ini juga nanti sebenarnya fleksibel aja sesuai kebutuhan teman-teman. Cuman di sini ya folder share itu dia akan berhenti dibagikan ketika routernya di reboot. Yang mana kalau reboot ini kan cukup ribet ya. Kenapa? Karena nanti tentunya untuk jaringan pasti akan mati dulu karena routernya mati. Nah, opsi lain untuk memberikan keamanan di sini ya. Di dalam back to home file ya. Di sini ada yang namanya kebijakan expire ya. Jadi di sini defaultnya expired-nya itu terisi never. Jadi filenya itu dia tidak bisa expired. Nah, solusinya kita bisa berikan batasan misalnya untuk folder di share ini mungkin kita batasin waktunya misalnya untuk 1 minggu atau 1 bulan seperti itu bisa kita lakukan. Untuk formatnya seperti apa? Untuk format penulisannya, jadi kita bisa tulis misalnya dari bulan dulu, kemudian tanggal, kemudian tahun, seperti ini. Kemudian format di belakangnya itu adalah time atau waktu. Jadi saat ini misalnya 15.50.00 gitu ya, atau mungkin kita akan coba lebihkan 15.53 seperti ini. Jadi dengan adanya skema seperti ini, maka nanti folder yang kita share ini dia hanya aktif di Juni tanggal 19 2026 di jam maksimal jam 15.53. Setelah jam ini tercapai, maka nanti URL yang sudah di-generate itu tidak bisa kita pakai lagi. Kita akan coba tunggu dulu ya teman-teman ya, kurang lebih ya masih 2 menit dan kita lihat
efeknya seperti apa sih setelah folder itu sudah berhenti di-share atau sudah berhenti dibagikan. Setelah time terpenuhi, jadi di sini untuk expirednya kita setting 15.53 dan saat ini jam sudah menunjukkan jam 15.53, maka untuk statusnya adalah share-nya itu expired ya teman-teman ya. Dan untuk URL-nya tadi tidak bisa kita pakai lagi di sini nih. Kalau kita lihat di dalam menu file, di sini share-nya masih ada ya teman-teman ya, tapi dia sebenarnya sudah expired. Kemudian misalnya kita coba tetap melakukan akses karena mungkin sebelumnya Anda sudah pernah menyimpan URL-nya. Kita bisa copy dan hasilnya nanti akan seperti ini. Misalnya kita buka incognito. Nah, jadi hasilnya akan tetap seperti ini. Kenapa seperti ini? Ya karena untuk sharing-nya itu sudah selesai. Atau waktunya sudah tercapai. Jadi ini bisa Anda lakukan untuk memberikan keamanan tambahan di dalam router Anda ketika Anda menggunakan yang namanya fitur file sharing ini. Jadi seperti itu tadi teman-teman untuk mengaktifkan file sharing secara online ya di router Mikrotik ya. Jadi yang pertama syaratnya adalah router Anda harus terkoneksi ke internet ya. Anda menggunakan IP private pun juga bisa, tidak masalah. Kemudian yang kedua syaratnya adalah Anda membutuhkan yang namanya router dengan arsitektur ARM, ARM64 ataupun arsitektur tile. Dan juga untuk fitur ini karena ini adalah fitur baru dan dia juga memanfaatkan yang namanya fitur BTH file ya. Jadi pastikan Anda sudah menggunakan versi router OS yang terbaru. Seperti yang saya gunakan saat ini ada di versi 7.22.1. Kemudian ketika Anda memanfaatkan fitur ini seperti yang sudah kita lakukan tadi bahwa untuk URL-nya atau link-nya itu nanti sebenarnya bisa diakses oleh siapapun. Jadi pastikan ketika Anda menggunakan fitur ini Anda juga harus memberikan misalnya security yang sudah disediakan di perangkat ini ya. Seperti untuk fitur allow upload itu bisa Anda sesuaikan. Misalnya si user itu hanya diizinkan untuk mendownload saja. Maka allow upload-nya itu bisa Anda unchecklist atau tidak diaktifkan. Kemudian yang kedua untuk memberikan keamanan lagi, untuk fitur file sharing-nya ini Anda berikan tenggang waktu expired. Jadi setelah waktunya ini tercapai, maka URL atau link-nya itu tidak bisa digunakan lagi. Kemudian selanjutnya yang ketiga untuk memberikan keamanan lagi, pastikan untuk URL atau link yang sudah di-generate tadi, Anda bisa bagikan ke orang-orang yang Anda percayai saja. Kemudian bagi teman-teman yang ingin mengaktifkan fitur ini di perangkat ARM atau ARM64, Anda bisa temui perangkatnya atau routernya di website citraweb.com atau di marketplace dengan nama toko Citraweb karena di sana tersedia berbagai macam router, kemudian berbagai macam perangkat-perangkat jaringan yang lainnya juga tersedia. Jadi silakan Anda kunjungi citraweb.com ataupun di marketplace dengan nama toko Citraweb. Terima kasih sudah menonton video kami. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel kami. Tekan juga tombol loncengnya supaya nanti Anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan atau memiliki ide video yang perlu kita bahas, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah video ini. Dan silahkan share video ini supaya bisa lebih bermanfaat lagi. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu lagi di Mikrotik tutorial selanjutnya. Pakai sebenarnya nanti sederhananya kali ini. Ya wes, aku jelaskan topologi sidik ya. Kemudian untuk konfigurasinya setelah kali ini. Wes ngono kesimpulan. Screen record mat untuk URL atau link ya. Kali ini. Anda bisa bagikan ke orang-orang yang Anda percaya. Kali ini. Ono sih lali iki. Tuku ya. Tak sisipi wae soto Feb. Pembelian ya. Baleni Pak, baleni. Balen Pak.